Halo, jumpa lagi dengan Markudio. Sekarang kita bawakan satu cerita pendek dengan judul Malam di Hutan Pinus. Angin malam berdesir dingin menusuk kulit, membawa serta aroma pinus dan tanah basah. Aku Gilang, bersama tiga sahabatku, Andi yang selalu skeptis, Rina yang penakut, dan Edo yang suka bercanda. Sedang dalam perjalanan pulang setelah mendaki Gunung Gede. Hari sudah larut, dan kami memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati sebuah hutan pinus yang konon angker. Andi, dengan gayanya yang selalu sobrani, meyakinkan kami bahwa itu hanya mitos. Percayalah teman-teman, semua cerita hantu itu cuma bualan nenek-nenek, kata Andi sambil tertawarnya. Meski aku melihat matanya sesekali melirik ke kegelapan di antara pepohonan. Rina beringsut mendekat kepadaku, menggenggam erat lenganku. Tapi Kang, kata orang-orang, hutan ini ada penunggunya, bisiknya dengan suara bergetar. Edo, yang biasanya paling berisik, kali ini hanya diam. Sesekali tersenyum tipis, entah karena lelah atau memang menikmati ketegangan ini. Aku sendiri mencoba menenangkan diri. Meski bulu kuduku sudah berdiri tegak, sejak kami memasuki gerbang hutan yang tua dan ditumbuhi lumut. Pukul 11 malam, kami masih di tengah hutan. Cahaya bulan tak mampu menembus rimbunnya kanopi pinus, hanya menyisakan siluet menyeramkan. Sentuhan dingin di pipiku membuatku tersiap. Bukan angin, tapi seperti hembusan nafas. Aku menoleh cepat, namun tak ada apa-apa di belakangku. Kalian dengar itu? Tanyaku pelan. Dengar apa? Jawab Andi dengan suara yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Seperti suara cekikikan. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, suara itu kembali. Cekikikan pelan, melengking datang dari kejauhan, tapi semakin lama semakin dekat. Rina langsung menjerit, memelukku erat. Edo yang semula diam, kini pucat pasi. Andi yang skeptis pun terdiam. Matanya terbelalak. Suara itu kini begitu jelas, seolah melayang di antara pohon pinus, mengelilingi kami. Cekikikan itu berubah menjadi tawa panjang yang menusuk telinga, diiringi aroma melati yang menyengat. Aku tahu ini bukan main-main. Ini adalah kuntilanak. Kami berempat saling berpandangan. Lari, teriakku. Kami berlari sekuat tenaga, tanpa arah yang jelas. Hanya ingin keluar dari tempat mengerikan ini. Deru napas kami memburu, berpacu dengan suara tawa yang semakin keras, dan kini seolah berada di tepat di belakang kami. Aku menoleh ke belakang, dan di antara siluet pohon, aku melihatnya. Sesosok wanita berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih compang-camping, melayang tanpa menyentuh tanah. Wajahnya pusat pasi, dengan mata cukung hitam dan senyum lebar yang mengerikan, menunjukkan gigi tajamnya. Darahku seolah membeku. Jangan lihat ke belakang, teriak Edo dengan suara tercekat. Kami terus berlari. Napas terengah-engah, kaki terasa lumpuh. Suara tawa itu kini di atas kepala kami, seolah-olah ia melayang mengikuti setiap langkah kami. Rina terjatuh. Kakinya terkilir. Tolong kakiku, rintihnya. Andi dan Edo mencoba membantunya berdiri. Namun, sosok itu sudah di hadapan kami. Kuntilanak itu melayang rendah, wajahnya begitu dekat. Mata merahnya menatap kami satu persatu. Aroma melati semakin pekat, membuat kami mual. Kami terpaku, tak bisa bergerak. Edo mulai merabalkan doa yang ia ingat, tapi dengan suara gemetar. Kuntilanak itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Rina yang terbaring, matanya yang merah menyala seolah ingin menelannya. Kengerian tak terlukiskan melingkupi kami. Ini adalah akhir. Tidak, jangan sentuh dia, teriakku putus asa. Tiba-tiba sebuah cahaya datang, terang menyorot ke arah kuntilanak. Ia kaget, melayang mundur beberapa langkah. Ternyata sebuah mobil pickup tua muncul dari balik tikungan jalan, dikemudikan oleh seorang pria payubaya bertopi caping. Dia mengerem mendadak, menatap kami dengan bingung. Ada apa ini?
"Kenapa kalian lari-lari di hutan malam-malam begini?" tanyanya dengan suaranya yang serak. Kuntilanak itu menghilang secepat kilat, seolah lenyap ditelan kegelapan begitu cahaya mobil menyentuhnya. Kami terduduk lemas di tanah, napas pun tersengal-sengal. "Kuntilanak, dia mengejar kami!" teriak Rina histeris. Pria parubaya itu turun dari mobilnya, menatap kami dengan tatapan aneh. "Kuntilanak? Di sini? Itu cuma cerita aja. Ayo naik, saya antar sampai pos penjagaan." Kami mengangguk kalut, cepat naik ke bak belakang mobil. Meskipun pria itu mengatakan hanya cerita, tapi kami tahu apa yang kami lihat. Selama perjalanan, kami diam 1000 bahasa. Masih syok dengan kejadian yang baru saja kami alami. Edo sesekali melirik ke arah Andi, yang kini tak lagi skeptis, hanya terdiam dengan tatapan kosong. Sampai di pos penjagaan, kami segera turun. Pria itu menatap kami sekali lagi. Senyumnya tipis dan misterius. "Dan kalian hati-hati anak, hutan memang menyimpan banyak rahasia," katanya. Ia melambaikan tangan, lalu memutar mobilnya, kembali ke arah hutan pinus yang baru saja kami lewati. Kami berempat saling menatap, masih diliputi ketakutan. "Bagaimana dia bisa begitu tenang? Apa dia tidak melihat Kunti tadi?" tanya Rina dengan suara bergetar. "Mungkin dia sudah biasa," jawabku mencoba berpikir logis. "Atau dia malah tidak percaya hantu." Kami memutuskan untuk menunggu di pos hingga pagi menjelang. Karena tak ada kendaraan lain yang lewat, malam itu kami tidak bisa tidur. Setiap suara desaran angin, setiap rintik patah, membuat kami cukup kaget. Keesokan paginya, setelah fajar menyingsing, kami berhasil mendapatkan tumpangan untuk pulang. Pengalaman di hutan pinus benar-benar menghantui kami. Andi, si skeptis, berubah menjadi sangat pendiam dan tidak lagi berani membual. Rina masih sering bermimpi buruk. Edo sesekali masih berteriak histeris saat sendirian. Beberapa minggu kemudian kami berkumpul lagi. Kami mencoba melupakan kejadian itu, tapi sulit. Edo tiba teringat sesuatu. "Kalian ingat pria pengemudi pick up itu?" tanyanya. Kami semua mengangguk. "Dia terlihat aneh kan? Sangat tenang," sambung Eko. Aku membenarkan. "Iya, memang sedikit janggal. Dia bahkan tidak kaget sama sekali saat kita teriak kuntilanak." Andi yang dari tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sedikit membesar. "Kalian sadar sesuatu?" tanyanya. Dengan suara serak, aku baru ingat sesuatu yang ganjil. Kami menatapnya penasaran. "Wajah pria itu," kata Andi perlahan. Wajahnya pucat, kulitnya agak kebiruan, dan matanya itu seperti tidak hidup, kosong. Lalu, topi capingnya itu seperti menutupi wajahnya sebagian. Rina mulai gelisah. "Apa maksudmu?" katanya. Andi menarik napas. Aku juga memperhatikan saat dia bicara, suaranya serak, tapi seperti bergema, bukan? Aku dan Rina mengangguk, mencoba mengingat detailnya. "Dan yang paling penting," lanjut Andi, suaranya kini nyaris berbisik. "Dia mengemudikan mobil tua, pick up, tapi mobil itu tidak mengeluarkan suara mesin sama sekali saat dia pergi. Aku sudah mendaki gunung puluhan kali, melewati hutan itu berkali-kali. Tidak ada mobil yang bisa melewati jalan setapak itu di tengah malam tanpa suara." Kami terdiam, coba mencerna perkataan Andi. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Wajah pucat, mata kosong, suara bergema, mobil tanpa suara mesin, muncul begitu tiba-tiba di tengah hutan yang angker. Jangan-jangan, kata Rina dengan suara tercekat. Edo tiba-tiba memotong. Wajahnya pucat pasi. "Kalian ingat, sebelum dia pergi, dia bilang, 'Hati-hati lain kali ya, nak. Hutan memang menyimpan banyak rahasia.'" Dia tersenyum tipis. Kami berempat saling menatap. Mata kami melalak karena menyadari kebenaran yang mengerikan. Pria pengemudi pickup itu, dia bukanlah manusia. Dia adalah kuntilanak itu sendiri. Dia tidak pergi karena cahaya mobilnya, dia memang sudah berada di sana, menunggui kami. Senyumnya yang tipis itu bukan senyum lega karena kami selamat, tapi senyum puas karena ia telah berhasil mempermainkan kami. Atau mungkin memberi peringatan. Kuntilanak itu tidak pernah benar-benar menghilang. Dia hanya mengejar wujudnya dan bermain-main dengan ketakutan kami. Mengantar kami keluar dari hutan seolah-olah dia adalah penyelamat kami. Aroma melati yang kemarin itu begitu menyengat, kini seolah kembali tercium.
Kami tidak pernah lagi berani mendekati hutan pinus itu. Dan setiap kali kami melihat sebuah mobil pick-up tua melintas di malam hari, bayangan wajah pucat dan senyum tipis itu akan kembali menghantui, mengingatkan kami bahwa di balik setiap penampakan horor, mungkin ada permainan yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kami bayangkan. Baik, begitulah ceritanya. Cerita tentang apa tadi? Malam di hutan pinus. Semoga cukup menghibur dan mengisi waktu malam tempat semua. Sampai jumpa di video-video lain dari Marco Del yang yang tidak kalah seram dari cerita sekarang. Thank you.